Menurut Kiai gimana kiat-kiatnya agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas dan bisa menjalankan juga ibadah-ibadah kita di setiap harinya, Kiai? Baik, Mas. Pernahkah Bapak satu hari sholat berjamaah 5 waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk membahas persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif Wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Yang konteks sebetulnya urgent ya. Artinya ini yang memang seharusnya dilakukan setiap hari dalam istiqomah ibadah nih Kiai. Nah terkadang kan kita itu punya kegiatan katanya padat tuh Kiai. Tapi malah meninggalkan hal yang seharusnya dijalankan. Seharusnya menurut Kiai gimana kiat-kiatnya agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas dan bisa menjalankan juga ibadah-ibadah kita di setiap harinya, Kiai? Baik, makasih. Terkadang manusia terbentur dengan maisha, dengan kehidupan ya. Kadang-kadang kita tidak berpikir ya bahwa kehidupan itu kan sekedar untuk bekal untuk ibadah ya, untuk akhirat. Tapi manusia terkadang lebih dominan maishahnya daripada akhiratnya. Ini manusia kadang-kadang terbalik. Contoh, satu waktu ada jamaah yang konsultasi, dia bilang, Yai, saya 3 bulan lagi pensiun. Saya belum siap untuk menghadapi pensiun. Anak saya yang pertama baru kelas 3 SMA. Yang kedua baru kelas 3 SMP, perlu dana. Perlu masih masalah bekal pendidikan. Yang bungsu yang ragil itu kelas 2 SD. Nah, saya balik tanya. Pak, saya bilang, selama Bapak bekerja yang hampir 3 bulan lagi pensiun, pernahkah Bapak satu hari sholat berjamaah 5 waktu? Beliau jawab, belum pernah Ustaz. Belum pernah Kiai. Sebab terbentur dengan pekerjaan. Ya kan? Berarti Bapak selama kerja puluhan tahun belum pernah sama sekali satu hari pun sholat berjamaah, belum pernah. Sebab pulang kadang-kadang malam, berangkat pagi, subuh. Dohor di kantor tidak ada fasilitas, mau sholat semuanya. Wah, saya jawab, insya Allah Bapak setelah pensiun, insya Allah Bapak akan bisa sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Dan semakin dekat dengan Allah, ketika dekat dengan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti akan Allah berikan solusi. Sebagai bukti kan banyak orang yang umroh setelah pensiun. Orang yang daftar haji setelah pensiun, betul kan? Betul. Nah, jadi kedekatan diri dengan Allah. Tadi bicara istiqomah kan, Allah yang langsung menjawab. Summastaqamu wa tanazzanu. Kalau orang istiqomah, Allah akan berikan keindahan nanti. Tanazzanu itu keindahan. Zana yazinu, keindahan, pasti. Hati-hati ya, istiqomah itu artinya estafet. Estafet itu terus menerus, continue. Pakai qaf. Kalau bahasa Arab itu hati-hati ya, kameramen. Dengerin sini. Istiqomah artinya apa tadi? Estafet. Continue, terus menerus. Tapi kalau pakai kap, istiqamah, beda artinya. Istri 3 dikontrakin rumah. Kalau orang Jawa istiqomah istirahat ngedakom ning rumah. Nah itu dia kan beda. Istiqamah, sumastaqamu. Ya gitu ya. Jadi istiqomah itu penting ya. Jangan mengalahkan segala-segalanya. Makanya banyak kiai-kiai yang ninggalin pesantren karena urusan meeting dengan pejabat, rapat dengan penguasa gitu kan, sibuk kesana kemari. Makanya tadi nanya, ini pesantren yang 3 tahun 7 bulan segini alhamdulillah tidak 1 rupiah pun dari penguasa sono. Enggak, belum mungkin karena nggak tahu caranya bagaimana. Tadinya bukan Darul Hikmah namanya, pesantren Al-Amplopiyah. Al-Amplopiyah. Iya kan ini ladang Rajaban, Maulid itu aja, dan ntar lagi Ramadan. Alhamdulillah. Nah jadi harus istiqomah tadi, pakai qaf. Pakai qaf, Biar hati-hati. tidak salah artinya ya. Kalau istiqamah apa tadi? Istri 3 dikontrakin. Nah,
Kiai juga Siap. kan dalam dakwahnya kan Hmm. memerlukan waktu yang lumayan tuh Kiai ya, Iya. tapi tetap harus istiqomah ya. Mungkin Hmm. bisa disampaikan Kiai cara-caranya lah, kisi-kisinya Baik. biar tetap menjalankan aktivitas dan juga tetap tadi yang istiqomah tadi Iya. dalam ibadahnya Kiai. Iya. Baik, segenap ya pemirsa ya, dengar podcastnya PWNU Banten yang sama-sama kita muliakan, kiat-kiat kita untuk bagaimana istiqomah dakwah ya. Satu, kita harus punya kewajiban pribadi kita. Jadi pribadi kita ini Allah lahirkan ke alam dunia khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Bagaimana kita memanage kehidupan kita ini, memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, memimpin keluarga kalau punya keluarga. Yang ketiga, Allah kasih amanah memimpin santri. Nah, itu bagian daripada bagaimana memanage tadi supaya kita istiqamah dalam membina dan amanah Allah. Karena ini bagian daripada amanah Allah. Jadi kalau misalkan orang yang hanya terpaut dengan urusan dunia, apalah arti kehidupan? Tidak ada makna kehidupan itu. Makanya kata Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun punya sepotong ayat. Nah itu. Itu bagian daripada manifestasi kita untuk dakwah. Sesuai dengan porsinya. Ya, kalau tadi bicara ekologi, ayo kita bicara ekologi tentang itu. Bagaimana kita perpaduan dengan orang yang ahlinya. Itu kan nanti memerlukan disiplin ilmunya kan. Betul. Ada insinyurnya, pertaniannya, kan gitu ya. Nah, kiai enak, tinggal instruksi. Ya, santri, ayo kita nanam ini supaya apa? Gunung-gunung kita terjaga alamnya sehingga tidak madorot untuk kita. Ada ya. Oh, ini kan yang lagi hiruk pikuk. Kenapa? Karena memang gunung-gunungnya, tanah-tanahnya dipakai nanam untuk hanya kepentingan duniawi. Iya. Kelapa sawit itu akarnya nggak seperti serabut seperti kelapa loh. Betul. Kalau kelapa itu sampai ke dalam akarnya. Kalau kelapa sawit itu di atas, gambut gitu ya. Makanya ada hujan sedikit langsung. Betul. Tapi kan manusia berpikirnya sementara apa? Menghasilkan yang spontan. Iya, menghasilkan yang lebih banyak, tapi tidak dilihat masa depan. Makanya satu waktu Rasul melihat ada aki-aki udah lanjut usia nanam biji kurma. Ditanya sama Rasul, "Kek, lagi ngapain?" "Lagi nanam kurma ya Rasul." "Itu bijinya." "Betul Rasul." "Nanti keambil enggak sama kakek?" "Ini buat anak cucu saya." Masya Allah. Ini di zaman Rasul ekologi seperti itu udah ada. Jadi bukan berarti, biarin aja lah saya udah kakek-kakek ini. Atau saya udah jadi pengusaha ini. Ini enggak. Penting itu, penting. Soalnya itu yang harus ditanamkan. Wah, masa orang, maaf, tidak ada perintah dalam Al-Quran aja, dalam agama mereka lebih gencar. Ya, Betul? betul. Kita yang sudah instruksional Allah dalam Al-Quran. Instruksional Allah dalam Rasulullah dalam hadis. Masa kita tidak action? Nah, itu penting.